Paulus dan Apolos, dua pemimpin jemaat waktu itu. Paulus itu dikenal sebagai seorang penginjil yang luar biasa. Satu kali menginjil 2.000-3.000 orang bertobat. Tuhan memakai dia dengan luar biasa untuk itu. Sehingga banyak banyak jemaat yang begini, orang kalau jadi hamba Tuhan itu harus macam Paulus. Menginjil 2.000-3.000 orang menyerahkan diri. Separuh yang tidak. Orang mau jadi pelayan itu mesti sama seperti Apolos. Apolos seorang orator, seorang pengkhotbah yang luar biasa. Khotbah 5-6 jam, orang tidak bosan-bosan. Dia bilang, pendeta yang baik mesti begitu. Paulus dan Apolos ini tidak tahu masalah. Tapi jemaat itu kemudian mengelompokkan diri. Ada yang ikut Saint Paulus, ada yang ikut Apolos. Baik, sekali lagi shalom semuanya. Ada yang tinggal dia punya badan saja di sini dan sementara pikiran, perasaan dan semua sudah duluan ke Kupang, ada? Oh tidak, Atau siapa yang nanti sedih sekali meninggalkan ini tempat? Pergilah engkau diutus. Diutus untuk apa ya? Yang paling pertama saudara mencatat bahwa saudara diutus untuk menjadi hamba. Diutus untuk menjadi apa? Hamba. Saudara tidak diutus untuk menjadi tuan. Saudara diutus untuk menjadi hamba. Dalam kaitan dengan itu saudara-saudara, karena saudara diutus untuk pergi menjadi hamba, maka yang paling pertama saudara harus taruh baik-baik di dalam pikiran saudara adalah saudara harus pergi untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Pergi untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Pergi untuk memberi dan bukan pergi untuk mendapatkan. Harus taruh baik-baik di situ. Itu pertama. Sebentar kita diskusi ya. Beta lihat durasi yang dikasih itu 2 jam dan pasti beta akan lakukan ini lebih cepat. Lebih cepat. Ya, tidak usah kamu ragu-ragu lah. Pertama, kamu mesti pergi untuk melayani dan bukan dilayani. Yang kedua, pergi ke sana untuk memberi diri dan bukan untuk menunjuk orang. Angkat tangan pemuda-pemuda agape yang kalau kita bilang, Kak nanti Kak sebentar yang doa makan. Terus saya bilang, nanti biar Habel. Habel bilang, beta sumen gitar. Jadi bilang, nanti Vingo saja. Vingo untuk apa? Vingo yang buat semua. Nanti dia gitar judia, doa makan judia, khotbah judia. Jadi Vingo semua saja di Vingo. Kita pun mental dalam pelayanan seringkali mental yang menunjuk orang dan bukan memberi diri. Saudara disuruh pergi, diutus menjadi hamba untuk melayani dan bukan dilayani, untuk memberi diri dan bukan untuk menunjuk orang lain. Ketiga, saudara pergi untuk apa? Untuk memperkuat persekutuan dan bukan untuk menghancurkan persekutuan. Kamu dalam pelayanan tuh kan tidak mungkin melayani sendiri toh? Ada orang lain. Waktu kamu masuk di situ, kamu menjadi duta yang membawa kekuatan persekutuan. Jangan pergi untuk menghancurkan persekutuan. Ada orang-orang tertentu dalam pelayanan yang ketika dia datang, pas dia baru masuk, orang langsung bilang, setan sudah datang. Kalau setan yang sudah masuk dalam persekutuan, tambah baik itu persekutuan atau rusak? Tambah rusak. Kan itu kamu pergi untuk menyatukan, memperkuat. Iblis tahu, kalau kita bersatu, iblis kalah. Kan itu iblis selalu pakai banyak cara untuk membuat kita tidak bersatu. Apakah iblis datang dengan muka berdarah-darah? Tidak. Dia masuk di kita yang merasa diri lebih dari orang lain. Merasa diri lebih benar, merasa diri lebih baik. Kalau dua orang yang duduk sama-sama, satu merasa diri lebih benar, satu merasa diri lebih baik, lama-lama don dua baku bunuh. Waktu don dua baku bunuh, kita terpola ikut don dua pengkelompok. Nanti ada yang prosela, macam produk apa itu? Maksudnya ada yang ikut sela, jangan prosela. Ada yang ikut tutup. Nah itu jadi masalah. Persekutuan jadi hancur. Berikut. Yang kedua saudara-saudara, saudara diutus untuk menjadi gembala yang baik. Kamu pikir kamu kecil-kecil dia bukan gembala. Kamu ini gembala. Paling tidak gembala bagi diri sendiri dulu. Kau mengembalakan diri sendiri tidak bisa, dia mau mengembalakan orang lain untuk apa? Kalau dia sendiri pergi gereja saja masih hari Minggu, terus hari Minggu lagi,
itu berarti dia pergi ikut gereja, bukan ibadah pemuda, karena ibadah pemuda di hari Jumat. Bagaimana dia bisa mempengaruhi orang lain untuk itu? Kamu diutus menjadi gembala yang baik karena belajar dari Kristus. Itu yang nanti saya maksudkan di situ. Saya taruh sini. Kristus gembala yang baik itu mengenal domba-domba dan mereka mengenalnya. Sebenarnya ini bicara tentang relasi. Bicara tentang relasi. Ada orang yang di dalam pelayanan itu dia hanya diam saja, dia tidak ngomong satu apapun, sepertinya dia sementara memilih untuk puasa. Padahal sebenarnya waktu puasa sudah selesai. Kita sudah masuk di masa baik. Kristus gembala yang baik. Setiap orang yang belajar dari Kristus sebagai gembala yang baik, dia mengenal domba-dombanya. Untuk membuat ini persekutuan jadi baik, kita mesti saling kenal satu dengan yang lain. Bukan saling kepo. Kenal dengan kepo itu dua hal yang beda. Kalau kenal, beta berusaha untuk bertanya kepada sela-sela, sekolah di mana? Vingo, ya. SD di mana? Rumnas 3. SMP di? Asumta. SMA di? SMA Kalina. Sekarang umur? 24 tahun. Rencana menikah di umur? 35. Kenapa tidak kasih sedikit? Itu kan terlalu jauh. Oke, terlalu jauh. Kita saling mengenal. Nanti dia akan bertanya kepada beta. Kalau kepo itu, nanti kita bertanya, Ari, Vingo Punona yang pakai baju apa? Itu kepo, itu dia pun nama. Baju biru kok? Yang biru tua atau biru muda? Waktu biru muda dia lihat kamu dua, saya. Oke. Jadi kalau kita dalam persekutuan tuh mengenal, belajar dari Kristus yang mengenal domba-dombanya, domba-dombanya juga mengenal dia. Terus dalam pengenalan itu, saudara-saudara, kan kita membangun sesuatu yang baik bagi persekutuan dan baik bagi pelayanan. Dia menyatukan domba-dombanya. Jangan pertegas lagi sesuatu yang hancur. Saudara tahu, Paulus dan Paulus dan Apolos, dua pemimpin jemaat waktu itu. Paulus itu dikenal sebagai seorang penginjil yang luar biasa. Satu kali menginjil 2.000-3.000 orang bertobat. Tuhan memakai dia dengan luar biasa untuk itu. Sehingga banyak pendeta, banyak jemaat yang begini, orang kalau jadi hamba Tuhan itu harus macam Paulus. Menginjil 2.000-3.000 orang menyerahkan diri. Separuh yang tidak. Orang mau jadi pelayan itu mesti sama seperti Apolos. Apolos seorang orator, seorang pengkhotbah yang luar biasa. Khotbah 5-6 jam orang tidak bosan-bosan. Dia bilang pendeta yang baik mesti begitu. Paulus dan Apolos ini tidak tahu masalah. Tapi jemaat itu kemudian mengelompokkan diri. Ada yang ikut Saint Paulus, ada yang ikut Apolos. Padahal Paulus dengan Apolos tidak tahu apa-apa. Bayangkan Paulus dan Apolos yang baik-baik saja, ini jemaat sementara memetakan diri menurut mereka berdua. Apalagi kalau ada pertentangan di antara Paulus dan Apolos. Gapnya akan makin besar, kemungkinan perpecahan jemaat akan terjadi, dan masing-masing berdiri sendiri menurut kehendak hatinya. Itu serius bagi pelayanan Kenapa? Kamu ini betul berefleksi sedikit Kita nih pelayan misalnya, waktu sekolah kita satu angkatan, kita baik-baik, kita teman, makan sama-sama, semua sama-sama. Tapi ketika kita jadi pendeta, misalnya begitu, bersama-sama di satu tempat, banyak orang yang masih butuh untuk diperhatikan lebih dan lain sebagainya, dia bisa melupakan dia punya persahabatan dan persaudaraan ketika masih bersama-sama. Dulu waktu kamu masih di Pelita Harapan, kamu kan bersama-sama, teman, sama-sama datang sepakat satu kamar bersama-sama, berbagi tanggungan, jawaban. Terus ketika ada persaingan menjadi kepala sekolah, kamu bisa merusakkan kamu punya relasi. Jadi ada hal yang memungkinkan kita
berpecah. Itu kedua, belajar dari Kristus gembala yang baik. Karena kamu ini adalah gembala-gembala. Minimal saudara harus mengatur diri sendiri, apalagi berjumpa dengan anak. Saya suka sekali karena ada di sini ada yang guru, ada yang bukan guru. Kamu berjumpa dengan banyak anak-anak. Saya lihat waktu saudara berjumpa dengan Bobby dan Tayo saja, kamu begitu taruh perhatian yang luar biasa. Tahu Bobby? Tahu Tayo? Kamu ternyata sangat baik dengan mereka, ya? Apalagi kalau kamu berjumpa dengan manusia. Atau jangan sampai ini adalah hasil dari kamu sudah stres dengan manusia, jadi lebih baik urus Bobby dan Tayo. Itu dua hal kamu yang jawab, ya, jangan saya yang jawab. Oke. Berkorban. Berkorban bagi domba-dombanya. Oh, Tuhan Yesus gembala yang baik itu berkorban bagi. Saudara diutus untuk berkorban, memberi diri. Ini ada satu ilustrasi yang menarik sekali. Ada dua orang menghadap Tuhan minta karunia. Minta apa? Karunia. Ternyata di Tuhan tersisa dua karunia saja. Satu karunia memberi, satu karunia menerima. Orang yang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Berarti tinggal karunia. Orang yang kedua sudah, biar kalau begitu biar saya ambil yang memberi. Lewat 20 tahun kemudian, mereka ketemu di satu perapatan jalan, lampu merah. Yang punya karunia untuk menerima, ya untuk karunia memberi, dia duduk di atas mobil mewah satu, Toyota. Saya sudah kasih itu Toyota di, ya, Doni. Suka kembali. Oh, dari saya kasih lain. Nah, di Erik, betul. Nah, yang punya karunia memberi itu dia ada duduk di atas mobil mewah satu. Yang punya karunia menerima, dia duduk minta-minta di pinggir jalan. Waktu mereka baku lihat begini, yang punya karunia menerima, dia bilang, perasaan itu hari kan yang kau dapat karunia memberi. Kenapa sekarang yang kau lebih berhasil dan lebih sukses dari saya? Dia jawab bilang apa? Tuhan tahu. Karena saya selalu harus memberi, maka kepada saya Tuhan berikan lebih untuk saya memberi. Tapi engkau ini kan punya karunia menerima. Jadi mana-mana Tuhannya bilang, kawan nih, bayar tahan nih. Tahan sampai kapan? Tahanlah dan berjuang terus. Jadi begitu, kamu diutus untuk berkorban. Bisa kok? Makin merata. Lebih lanjut. Saudara diutus untuk mengambil bagian, bukan untuk berdiam diri saja. Mengambil bagian. Bukan saja mengambil bagian di waktu makan pagi, makan siang, dan makan malam saja, tetapi mengambil bagian dalam sejumlah hal. Pertama, saudara harus mengambil bagian dalam percaya kepada Tuhan Allah. Percaya kepada Tuhan Allah. Saudara akan memberitakan sejumlah hal yang kemarin saudara dapat, atau apapun yang Tuhan taruh pada saudara untuk menyampaikan kepada orang lain. Tapi sesuatu yang saudara katakan itu harus dibangun di atas dasar percaya. Bukan hanya pada persoalan saudara tahu. Tahu dan percaya itu dua hal yang berbeda. Betul? Contoh, saudara punya pacar, yang sudah pacaran boleh angkat tangan. Puji Tuhan, tidak ada. Yang belum pacaran coba angkat tangan. Daniel saja. Medi juga. Saya prihatin dengan saudara. Nah, yang tidak tahu dia pacaran, ini anak roti. Yang tidak tahu dia pacaran, kok tidak? Nah, saudara lihat. Saudara tahu yang pacaran ini. Saudara tahu kalau dia suka saudara. Tahu? Tahu apa? Saudara mungkin bisa tahu kalau dia suka saudara, tapi belum tentu saudara percaya. Belum tentu saudara percaya bahwa dia suka. Pak, dia bilang dia suka saya, Pak. Saya tahu. Setiap kali dia WA tuh, Pak, kalimat pertama saya suka lu. Setiap hari. Tapi Pak, aduh, dia punya HP itu polanya rumit, Pak. Setiap kali kalau saya ada tuh dia pencara baca HP begini. Mulai oh, ini bisa percaya. Apalagi kamu yang LDR. Saudara tahu dia suka. Tapi kadang-kadang saudara meragukan dia. Betul kosong itu toh.
Tuh kau sampai omong LDR kau kepingin menangis. Jadi tahu itu belum tentu betul sementara percaya. Sepertinya dia pergi itu dia pergi begitu saja. Jadi kamu mesti mengambil bagian dalam percaya. Yang kedua, kamu harus mengambil bagian di dalam persekutuan. Masuk dalam persekutuan. Ini melayani sendiri itu bisa, bukan tidak bisa. Tapi lebih bagus itu kamu dalam pelayanan persekutuan. Kenapa? Persekutuan itu mencirikan tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu sangat penting. Kenapa? Karena gambaran Alkitab tentang persekutuan, Kristus adalah kepala dan persekutuan itu adalah tubuhnya. Tangan karena dia tangan, dia tidak lebih penting dari kaki. Perut tidak lebih penting dari telinga. Siapa yang malam-malam ketika dia perut sakit dan mau pergi WC, terus kaki bilang kepada perut, minta maaf, bisa pergi sendiri kok. Saya kan tadi pagi olahraga kok tidak bisa pergi. Bisa begitu? Tidak bisa. Sama-sama. Saya pernah kasih tahu. Alkitab bilang kalau kalau tangan terluka, mata ikut menangis. Dan kalau mata menangis, tangan melap. Tamat dari melap, tangan melap. Memang itu yang paling gampang dimengerti itu. Iya. Tuh. Ada guru bahasa Indonesia di sini. Itu pentingnya persekutuan. Yang kuat menanggung yang lemah. Kan kita mau berbagi begitu. Untuk apa saudara tahu seluruh ilmu teologi semua tentang Alkitab, tapi saudara tidak mampu berada dalam sebuah persekutuan? Memelihara persekutuan itu hal yang tidak gampang, saudara. Apalagi kalau kita tidak mulai dengan kerendahan hati. Yang berikut, saudara mesti mengambil bagian, diatur di dalam persekutuan. Ada yang tidak mau diatur. Sudah kasih memang, ingat semua naik oto damri, semua naik oto gereja. Tapi ada yang datang dengan oto lain. Sama kayak yang pakai baju garis-garis itu. Tanya bukan dondong, ini ada sibuk kerja. Ada Abel di mana tuh Abel? Oh, ya. Ya, jadi dong, apa? Nah, itu contoh saja. Waktu itu Michelle menangis. Betul. Dia menangis sambil tertawa. Ya, ini sekarang dia tertawa. Dan saudara-saudara, memang kalau kita ada dalam sebuah persekutuan bersama, kita mesti diatur. Kenapa? Menghimpun semua orang, ada 40 orang yang datang ke sini hari ini. Kalau dia tidak mau diatur, masing-masing kamar mau atur diri sendiri. Ada 2 orang di dalam itu kamar itu masing-masing mau atur diri sendiri. Wih, saya rasa kita bisa hancur di sini. Makanya kita diatur bersama-sama. Mau masuk dalam pelayanan itu harus begitu, diatur. Saya satu saat saya masih melayani di Sabu. Datang sebuah persekutuan doa dari Jakarta. Mereka bawa semuanya. Kami rapat beberapa kali. Di rapat terakhir mereka punya utusan datang yang begini. Saya telah bicara semua. Memang membawa semua. Terus pas mau tutup itu acara rapat, saya bilang, saya boleh bertanya sedikit? Dia bilang, Pak mau tanya apa lagi? Saya bilang, kalau mau saya bertanya. Kalau tidak mau ya saya tidak bertanya. Boleh Pak, 1 menit ya? Oke boleh. Saya mau bertanya. Semuanya kamu bawa dari sana? Iya Pak. Minta maaf, nanti WC juga dibawa dari Jakarta? Jemaah juga bawa dari sana? Tidak Bapak. Nah karena itu berarti tidak semua kamu bawa. Kamu duduk diam-diam di situ, kok saya atur. Kasih masuk kumpul nama semua, supaya saya atur. Yang sudah menikah itu sapa-sapa, yang belum menikah sapa-sapa, supaya kita jangan kasih tidur kamu sama-sama. Karena roh memang penurut, tapi Dagingnya lemah. daging galau. Daging lemah. Oh iya. Daging lemah. Jadi diatur tuh hal yang penting. Diatur. Dan kita semua mesti sepakat pada yang diatur. Saudara mesti mengambil bagian di sini, mengidentifikasikan diri sama dengan yang dilayani. Saudara mesti mengidentifikasikan diri sama dengan yang dilayani. Kemarin saya bilang, kalau ada orang datang bilang, Pak Pendeta, saya rasa saya orang terlalu berdosa. Kakak, saya juga berdosa. Saya juga orang berdosa. Tapi kasih Tuhan lebih besar dari kita 20 dosa. Itu identifikasi diri.
Bayangkan kalau ada satu orang datang yang, Bapak saya rasa saya orang berdosa. Ya, saya lihat lu muka-muka berdosa, senang dosa, saya sudah tahu. Aku kalau tidak bertobat kaki tangan lompat buang semua. Wih, kita nih, ada banyak orang tuh ketika dia menegur orang pun dosa, dia merasa dia tidak pernah berdosa sama sekali. Saya tidak bicara ini untuk kita kompromi dengan dosa. Saya tidak bicara untuk kompromi dengan dosa. Tapi jangan sampai kita merasa kita ini paling suci, paling baik, paling semua. Nah, itu yang tidak boleh. Kan kita sama-sama nih, di hadapan Tuhan kita sapa. Jabatan dan status sosial kita mungkin membedakan kita. Saya pendeta, ada yang guru, ada yang pelatih senam, ada yang pelatih layang-layang. Semua kan kita berbeda-beda. Tapi di hadapan Tuhan kita sapa. Kita bukan sapa-sapa. Motivasi utama dalam mengambil bagian adalah untuk memuliakan Tuhan. Tidak boleh ada motivasi lain. Apalagi anak-anak muda. Anak-anak muda kalau melayani Tuhan itu harus datang dengan motivasi yang sama, yaitu apa? Memuliakan Tuhan. Kenapa? Saya suka kasih tahu kita, kadang-kadang kita motivasi dalam pelayanan itu macam-macam. Ada yang hanya ingin kepingin tampil, hanya ingin kepingin dipuji, ada yang macam-macam lah dia punya motivasi. Akhirnya itu merusak, sangat merusak persekutuan. Karena itu kita butuh motivasi yang sama, yaitu apa? Memuliakan Tuhan. Saudara dipanggil mengambil bagian, membangun hubungan dengan Allah terus-menerus. Kalau saudara mau melayani, tiap hari saudara mesti berdoa, berelasi dengan Tuhan. Bukan karena saudara nanti pimpin pujian, itu baru pertama kali pimpin, jadi saudara berdoa ini hari tidak pernah berhenti. Habis itu langsung yes, bebas. Kita kalau mau melayani, mau untuk apa, mengambil bagian dalam pelayanan, itu membangun hubungan dengan Tuhan terus menerus. Macam kami pendeta. Pendeta itu dia berasal dari bahasa mana? Sanskerta. Pandita yang memiliki 3 pengertian. Pertama, pendeta adalah orang yang terus menerus belajar. Terus menerus belajar. Kenapa? Karena kepada dia orang bertanya sesuatu. Kalau dia tidak lagi belajar, dia bukan pendeta. Kalau nanti dia mau jawab apa kalau orang bertanya? Apalagi kalau kita pendeta di kampung, orang mau pasang antena TV juga tanya kita. Kita tahu apa? Kedua, pendeta adalah orang yang terus-menerus memisahkan diri dengan banyak orang untuk membangun relasi personal dengan Tuhan. Terus-menerus. Kalau mau melayani harus terus-menerus ada waktu khusus dengan Tuhan. Pada waktu kita berhenti melakukan itu, sebenarnya kita bukan siapa-siapa. Kita hanya menjalankan aktivitas ibadah, aktivitas melayani. Ketiga, pendeta adalah orang yang terus-menerus memimpin, menjadi contoh dan memimpin dirinya sendiri. Karena orang kan biasa lihat, kok Pak Pendeta sah? Kenapa lu tidak pakai helm? Kok Pak Pendeta sah kenapa tidak pakai? Iya, saya tidak pakai kan saya pakai kepala sudah ke helm. Gitu ya. Oke, menuju terakhir ya. Hati yang kudus. Ya. Saudara diutus pergi dengan hati yang kudus. Melayani kalau tidak hati kudus itu tidak bisa, penuh tekanan. Hati kita mesti bersih, hati kita mesti kudus. Pertama, kamu ingat bahwa kamu hidup dalam dunia, tapi kamu tidak berasal dari dunia ini. Kamu hidup di dalam dunia, tapi kamu tidak berasal dari dunia ini. Itu hati bersih itu ada di situ. Kedua, dalam hati manusia terdapat segala yang indah, segala yang mulia, juga segala yang kotor dan menyajiskan. Itu ada di dalam hati manusia. Saudara mencintai seseorang, saudara dicintai oleh seseorang, itu hati enak sekali toh. Terus dari dia menjanjikan, dia yang mencintai, dia menjanjikan, non, tahun depan kita 2 menikah. Hati senang tuh. Nikah kapan? Tanggal 1 Januari. Karena itu ingat 31 Desember engkau tidak boleh mete. Karena kita akan nikah 12.00 lebih 1 menit. Wih, itu saudara senang toh? Tenang saja, rumah akan menjadi milikmu. Rumah yang mana? Yang engkau tinggal sekarang. Itu rumah orang tuamu.
Aku senang. Tapi semua yang kotor dan najis pun ada di dalam hati manusia. Mesti jaga itu kekudusan hati. Nah, kalau bagaimana kita bisa jaga kekudusan hati kalau kita tidak pernah mengambil relasi terus-menerus dengan Tuhan. Lanjut. Karena itu dibutuhkan, untuk ini hal-hal ini dibutuhkan apa? Doa pribadi. Ini doa pribadi dong, aman kok. Waktu makan. Yang ketika ambil makanan lihat semua orang berdoa, dia juga perasaan, dia juga tutup mata. Dia buka mata, orang masih tutup mata, dia tutup ulang lagi. Untuk di sini hati yang kudus, karena saudara butuh ini dua hal, maka yang harus saudara lakukan adalah satu apa? Doa pribadi. Yang kedua doa syafaat. Doa syafaat itu doa bukan untuk kita sendiri, doa juga untuk orang lain. Doa untuk orang lain, doa untuk banyak sekali hal. Melayani sekarang. Sedikit lagi habis. Sedikit lagi kita akan pulang. Sedikit lagi kita makan siang. Pilih mana? Habis, pulang, atau makan siang? Oh, makan siang. Sekalipun tidak pulang Oke, baik. Oke, melayani satu. Melayani apa? Tuhan. Melayani Tuhan. Jangan melayani diri sendiri, jangan melayani apapun selain melayani Tuhan. Jadi waktu saya melayani Vingo, saya tulus harusnya sama dengan ketika saya melayani Yoga, Ari. Karena kita lihat Tuhan pada mereka. Ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku lapar, haus, puas. Ya, oke. Ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku telanjang. Itu kan semua orang harus kita layani mereka dengan baik. Amin kok. Lanjut. Melayani Tuhan itu butuh apa? Taatan. Kamu harus taat. Kemarin kita bicara tentang ketaatan. Butuh kemurnian hati. Murni. Yang ketiga butuh tanggung jawab. Beta ini lihat Ari ini sangat bertanggung jawab. Dia punya cara sapu tadi malam. Beta takut ini akan terbongkar ini. Tanggung jawabnya luar biasa. Beta di kamar itu tiba-tiba desain, Pak, makanan sudah ada. Hampir beta Ari bisa makan gas beta kok. Tapi luar biasa. Tapi dia bertanggung jawab. Bagus toh? Bertanggung jawab itu hal yang baik. Ini melayani Tuhan. Yang kedua melayani sesama. Dalam melayani itu kan kita melayani Tuhan, melayani sesama. Yang tadi tidak bisa dibedakan itu kan. Melayani sesama itu dibutuhkan solidaritas, turut mengambil bagian dalam penderitaan. Ada satu kawan susah, kita semua susah. Yang lain senang, kita senang. Ada satu orang dia bikin status, bilang begini, kawan maaf, kawan pu acara pernikahan beta tidak bisa hadir, beta minta maaf. Di acara peneguhan pemberkatan beta tidak bisa hadir, beta minta maaf. Tapi beta janji, beta akan hadir di kawan pu malam pertama, beta akan hadir. Itu mau hadir bikin apa di situ? Itu nanti kawan susah dia tidak ada, kawan senang baru iklan di apa tuh bagus kalau ada hilang. Nanti kalau tidak ada bertanya posisi. Erik, yo posisi di pasti dia lagi susah itu. Makanya dia tanya posisi itu. Pas ada uang hilang lah, nomor yang Anda tuju. Waktu tidak ada lagi tanya posisi. Di pemuda ini ada yang begitu kok tidak? Tidak. Kemanusiaan. Kenapa saya tulis kemanusiaan? Manusia itu diperlakukan mesti beda. Beda nah. Ada juga memang Bobby namanya itu. Tapi perlakuannya mesti beda toh. Tayo itu beda harusnya dengan waktu kita bicara ini toh tentang kemanusiaan. Amin kosone. Lanjut. Persaudaraan yang rukun. Dalam pengutusan saudara, persekutuan, persaudaraan yang rukun. Saudara butuh ini, pemahaman ini. Kenapa? Karena
Dalam persaudaraan yang rukun itu berkat Tuhan dicurahkan. Sungguh alangkah baik dan indahnya jika saudara-saudara duduk bersama dengan rukun, sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Jadi kalau saudara tidak bisa menjaga persaudaraan, berkat nanti akan susah bagi saudara. Kedua, ingat, persaudaraan yang rukun tidak boleh dibangun di atas balas jasa, tidak boleh. Ingat, itu hari waktu kita di PPMT, lu pun kos kaki itu kan lu pinjam saya sebelah toh. Sekarang kas kembali kos kaki sebelah. Karena itu hari beta tanggung kos kaki sebelah, terobek lagi dia punya. Ingat, persaudaraan tidak boleh dibangun di atas balas jasa. Penerimaan yang benar. Dalam persaudaraan rukun itu dibutuhkan penerimaan yang benar. Jangan penerimaan itu berdasarkan kita punya pemahaman yang sempit, berdasarkan status sosial atau apa, tapi penerimaan yang benar, karena setiap teman itu adalah manusia, dan kalau kita ingin diterima, kita juga butuh menerima secara baik. Ingat, kita dalam konteks persaudaraan rukun, apapun yang kita buat itu sebenarnya harus dilakukan bukan karena tuntutan, Tadi ada tanggung jawab, sesuatu yang mesti kita lakukan dengan penuh kemurnian, penuh ketulusan dalam kekudusan. Kita tidak akan melihat itu sebagai tuntutan. Kalau apapun yang kamu lakukan hanya sekedar sebuah tuntutan biasa, itu kewajiban. Saudara akan menulis, saudara akan berkata, pokoknya kau yang penting kita semua. Pokoknya kan itu. Nah, itu tidak bisa begitu. Habis. Saudara berbahagia toh karena tidak ada lagi dia punya. Demikian ini sesi yang saya bawa tentang pergilah engkau. Ada 6 poin yang saya kira penting Tujuan Tuhan ada di situ, dan dia melengkapi saudara supaya kalau saudara pergi dan menyatakan apa yang menjadi tujuan Tuhan melalui saudara. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kasih kesempatan 3 orang saja. Itu pun kalau sampai. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Kan saya lihat dari saudara pun wajah, saudara adalah orang-orang yang satu, sudah mengerti. Yang kedua, saudara sudah mengantuk. Yang ketiga, saudara sudah lapar. Silakan, ada yang mau bertanya atau saya langsung tunjuk itu orang-orang dong. Oke, Vingo, silakan. Kalau bagaimana ini kita itu sebagai manusia itu, kalau kita mau melayani sesama itu seperti apa dalam memiliki pelayanan dan terhadap sesama itu, antara lain satu solidaritas, kedua manusia itu seperti apa? Oke. Solidaritas, tadi ini Vingo bertanya secara baik kita melayani sesama manusia itu kan dibutuhkan solidaritas, yang kedua kemanusiaan. Sebenarnya itu seperti apa? Teori dan hal-hal yang lebih praktis. Solidaritas berarti kita turut mengambil bagian dalam dia pun penderitaan, dalam dia pun pergumulan. Tidak usah kepo dan dia pun masalah, tapi minimal kita bisa berdoa bagi dia. Harus penuh ketulusan, karena kita kadang-kadang hanya drama saja ke kita ketika kita bilang yang kuat yang kuat sayang kuat. Itu tidak tulus, itu kasihan gitu. Yang kedua kemanusiaan. Manusia itu kan sangat berharga. Kemarin kita belajar satu materi yang di kata pengantar saya sampaikan. Manusia adalah makhluk yang sangat, di hadapan Tuhan dia sangat berharga. Sehingga mendekati manusia itu berbeda dengan kita mendekati Doraemon, Tayo, dan kamu makin mengerti gitu. Kan itu pendekatannya harus pendekatan secara kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, sila dua. Wah, luar biasa. Gitu Terima kasih. Masih ada? Nando silakan. Pak, mau tanya tentang pengutusan nih. Jadi contohnya nih, beta dari gereja di Soe, beta diutus ke Kupang. Nah, di sana beta harus punya rumah. Nah, sekarang beta mungkin sudah rasa nyaman dengan beta punya rumah, karena mungkin kayak kemarin tuh ada ajaran sehat, makanan sehat, dan mungkin beta merasa di lingkungan kurang sehat. Mungkin orang-orang yang ada di situ sudah sama kayak orang di Soe yang
dia yang baik-baik ke beta. punya penghargaan yang tinggi dibandingkan dengan orang-orang di rumah di Kupang. Menurut Pak, bagaimana Katung menyikapi itu dalam menjalankan Katung punya keputusan? Nando, Tuhan Yesus suatu saat bilang begini. Nando bertanya bagaimana kita ada di satu lingkungan yang sebenarnya dari segi penerimaan tuh agak bermasalah, penghargaan bermasalah. Kira-kira bagaimana? Nando dengar. Tuhan Yesus suatu saat nasihat murid-murid. Ikutlah aku. Atau dong bilang, Tuhan bolehkah saya ikut kamu? Tuhan bilang begini, pikir baik-baik. Pikir baik-baik. Supaya keputusan untuk mengikut Tuhan, haruslah itu keputusan yang paling tinggi. Tuhan kasih catatan begini. Ingat, anak manusia, singa mempunyai liang, burung mempunyai sarang. Tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Pikir baik-baik supaya keputusan untuk mengikut Tuhan itu keputusan paling tinggi dalam hidupmu, sehingga tidak boleh ada satu hal yang terjadi di daerah engkau yang membuat engkau membatalkan keputusan itu. Ini sebuah pesan bahwa, hati-hati, ternyata ikut Tuhan itu tidak segampang yang kita bayangkan. Tantangan itu ada. Ditambahkan, ingat, engkau diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Tadi malam ada satu serigala. Waktu Daniel, dia tidak buat apa-apa. Singa. Oh, singa. Itu singa ada di sini. Waktu Daniel, dia tidak buat apa-apa. Tapi waktu, siapa itu? Yang masuk kedua itu? Menteri masuk. Singa agresif. Sangat agresif. Hamba Tuhan dia tidak agresif. Menteri singa, wah. Dan dia mendalami itu peran sekali. Artinya ada sebuah suasana yang menakutkan, yang tidak baik dan tidak indah, tidak enak bagi beta. Nando, beta berkisah sedikit ya. Banyak orang melihat pendeta Yandi yang berkhotbah hari ini dan tidak pernah melihat kira-kira 23 tahun lalu. 23 tahun lalu beta naik mimbar pertama kali di Bakait 1 kilometer sebelum OKBT. Waktu beta naik mimbar di sana tuh beta pakai jas baru, mahal, beli di Jakarta kredit. Beta naik dengan percaya diri, khotbah Nando. Ada satu nenek, nama nenek Nubatunis, dia duduk di depan sambil pangku kaki, dia bilang beta, berhenti khotbah, berhenti. Wih, sakit hati betul. Beta pulang kasih tahu Pak Ande Ina almarhum, beta mentor, Bapak, nenek Nubatunis bilang beta begitu, Bapak. Kalau mau tegur beta tuh kan tunggu dulu habis ibadah hari Minggu, kan orang banyak baru nenek tegur begitu. Kok apa juga yang terlalu, apalagi dengan tidak jaga beta punya harga diri. Mentor bilang apa di beta? Mentor bilang begini, periksa lu pot. Yang diperiksa beta periksa, beta temukan di pusoa. Beta cari nenek Nubatunis, beta pegang tangan, beta cium di pun tangan. Nenek, terima kasih. Nenek telah kasih tahu beta satu hal yang penting bagi beta punya hidup. Beta kasih tahu nenek, besok-besok beta khotbah di mana orang tidak akan suruh berhenti, nanti dong suruh ngomong terus. Jadi kadang-kadang ada sebuah proses dalam pelayanan yang tidak mengenakan hati. Tapi ketika tidak mengenakan hati, jangan cepat-cepat ambil keputusan berhenti. Kan kita tidak melayani untuk kepentingan dia kan. Melayani kita ini untuk kepentingan Tuhan. Itu berbeda dengan tempat mana Anda mau bertumbuh. Tempat mana Anda mau bertumbuh, itu dua hal yang berbeda sekali. Tapi waktu melayani, dimanapun engkau melayani, betul-betul semua proses yang dialami di sana, kami latih anak-anak untuk menginjil. Anak-anak yang menginjil kita suruh pergi ke rumah-rumah. Tanpa kita hubungi duluan itu tempat-tempat, orang pergi ketok pintu. Orang mau menginjil. Orang tua bilang, lu anak kecil, anak mau datang ke layani saya. Pulang. Sejumlah anak trauma dan tidak mau lagi diutus. Tapi 1-2 orang memotivasi diri. Saya ditolak hari ini. Kira-kira di pun soal di mana ya, supaya kita bisa pergi kembali. Jadi ini cara pandang kita terhadap masalah. Masalah itu masalah, sikap kita terhadap masalah lebih penting dari masalah. Contoh, putus cinta tuh masalah atau tidak? Masalah. Dia akan tambah masalah kalau kita tambah baygon setengah gelas. Itu masalah. Jadi kalau sudah ada masalah,
carilah langkah-langkah yang tidak tambah masalah, gitu ya. Sambil kalau memang dia pun penerimaan dan kadang-kadang begini, Nando beta pertama kali melayani di Alor, pergi malam, kita pergi ke satu tempat di mana beta layani, gelap gulita. Sampai sana dorang buat kasih saya kopi 1 gelas dan pisang kasih 3 buah. Sebagai orang Timur, kalau dapat barang 3 buah ini, siapa mau makan? Karena orang Timur merasa itu makian. Saya diam-diam sudah. Saya berpikir keras, Tuhan ini orang dong tolak pelayan mangkali. Akhirnya, saya di 30 menit terakhir, saya tidak berani minum, tidak berani makan. Ini orang dong pun cara sambut saya begini. Rupa-rupanya saya disesatkan oleh cara berpikir sendiri. Oh, ternyata saya tidak bisa memaksa semua orang yang di situ memahami saya, tapi saya yang harus belajar memahami dorang dari segi karakteristik mereka. Bisa tangkap yang beta maksud? Kadang-kadang kita terlalu minta untuk dimengerti, padahal justru kita punya kehadiran untuk mengerti mereka punya keadaan. Di situ baru bisa ada penerimaan. Di situ baru kita rasa nyaman. Saudara kalau datang ke sini, kalau saudara rasa nyaman, tidur aman, makan aman tanpa pengeluhan, karena saudara rasa ini tempat kita. Tapi kalau saudara datang di sini ini tidak sama kayak di asrama. Di asrama saya sedikit-sedikit Om Simon berteriak di sebelah, sedikit-sedikit oto lewat. Memang kalau di sini oto mau lewat mana? Tidak bisa. Dari soal kita punya keputusan untuk ada di satu tempat. Ada orang bisa duduk di sini, tapi belum tentu dia pemikiran, perasaan, hati ada di sini. Dan saudara di satu tempat mesti ada di situ. Mesti. Kalau tidak, saudara hanya membanding. Beta pernah cerita toh, beta di Amnuban Timur Natal bersama-sama dengan 2 TKW. Kami makan kue yang seragam, kue Solo namanya. Besar ke piring, dan saya tidak tahu dong pakai tepung apa. Yang pasti kita kunyah ke kunyah karet, tidak bisa. Lalu sementara kunyah susah-susah ini kue, lantas yang TKW satu bilang begini, Pak, kalau kita Natal di Hong Kong, itu beta lihat dia begini. Yang satu bilang, Pak, kalau kita Natal di Macau, terus ini kita di Timur. Yang kau harus lakukan adalah bahwa itu Hong Kong datang. Kalau tidak, kamu 2 berangkat ke Hong Kong. Saudara tidak bisa tinggal di sini, tapi pikiran dan perasaanmu ada di tempat lain. Tidak bisa. Mau melayani di sini, itu pikiran, perasaan, semua yang ada pada kita curahkan di sini. Tidak bisa saudara melayani di Soe, tapi saudara masih membayangkan waktu saya ada di Batak dan Batak luar biasa. Makin hebat kamu ini. Tidak bisa begitu supaya kita mencurahkan semuanya di satu tempat. Tentang penolakan. Jangankan Nando, Tuhan Yesus saja orang tolak. Padahal dia Tuhan Yesus. Ada yang kurang dari Tuhan Yesus? Itu pun ditolak. Kalau Tuhan Yesus saja ditolak, apalagi yang macam saya begini. Beta jadi pendeta tahun 2004. Waktu jadi pendeta, beta tulis satu tulisan kecil. Ini hari jadi pendeta, ini hari yang kau masuk dalam kelompok orang bersalah. Khotbah panjang salah, khotbah pendek salah, gondrong salah, botak salah, ada kumis salah, tidak ada kumis salah, cerewet salah, pendiam salah, bergaul salah, tidak bergaul salah, di rumah terus salah, keluar terus juga salah. Semua yang kita lakukan orang melihat dalam perspektif yang berbeda. Bahkan mereka melihat itu sebagai sebuah kesalahan. Berusaha memuaskan mereka, itu usaha yang sia-sia. 2 orang ini bertengkar, beta datang duluan ke dia, yang ini pikir beta sementara memihak ke dia. Padahal kita maksud kan kasih ketemu dua langsung baku bunuh di situ, jadi mesti pergi satu-satu. Duluan di sini yang ini marah, duluan yang ini marah. Kita ini menempatkan diri dengan rumit sekali. Berusaha memuaskan orang lain, menjawab dia pun kebutuhan saja seperti apa yang dia mau tadi dalam cara pandang itu, kita melakukan sesuatu yang sia-sia. Lalu yang perlu dilakukan apa? Yang perlu dilakukan adalah lakukanlah itu kalau kamu bisa pertanggungjawabkan kepada Tuhan seperti untuk Tuhan, itu cukup. Bahwa nanti diterima atau tidak diterima itu soal lain. Tapi engkau harus sadar betul apa yang kau lakukan. Gitu ya?
Terakhir satu orang, itu pun kalau ada. Anak rote, silakan. Apa? Baik, terima kasih atas kesempatan Bapak. Di melayani Tuhan. Ya. Banyak hal yang sudah Bapak jelaskan tentang melayani Tuhan. Pertanyaannya, kadang manusia tuh mau melayani Tuhan tuh karena ada sesuatu hal yang bagaimana sih contohnya? Sesuatu hal yang Kayak dia mau melayani Tuhan tapi di dalam itu ada contohnya kayak Oke, motivasi ya. Sebenarnya ada dua hal saja. Hal yang pertama, ada orang melayani Tuhan itu bukan karena melayani Tuhan. Itu titik yang saya sebut dengan bukan Tuhan pakai dia, tapi dia pakai kembali Tuhan. Dan dia pakai kesempatan itu karena dia punya kepentingan. Ada perempuan cantik, dia waktu itu perempuan dong semua tidak cantik. Dia langsung sedih. Terus kita kasih tenang, dia bilang, tenangkan itu perempuan dong sebenarnya cantik. Iya Pak, tapi dong tidak itu dong menyamar. Makanya dong kelihatan tidak cantik. Tapi apa maksudnya? Beta ingin sampaikan bahwa kadang-kadang orang melayani tindakannya seperti rohani, tapi motivasinya tidak rohani. Beta punya satu video pendek yang orang bilang, Pak ini bikin sembarang saja. Terus itu beta khotbah di agama. Ada satu pendeta pergi di satu tempat syukuran. Sama-sama dengan seorang janda miskin, mereka sama-sama di situ. Terus janda ini bilang kepada Pak Pendeta, Pak Pendeta, tanggal 14 bisa pimpin di rumah kok, ibadah di rumah. Pak Pendeta bilang, aduh, Mama saya sibuk Mama, jadi nanti penatua saja yang bisa kok. Oh iya Bap, tidak apa-apa kok Mama. Oh tidak apa-apa, sudah. Pergi bagi makan, duduk sama-sama, basa-basi. Pak Pendeta tanya, Mama, kau mau bikin acara apa? Kau bikin ibadah? Terus ini janda bilang begini, oh saya punya laki-laki yang pertama itu dia baru saja dilantik jadi komisaris bank. Jadi dia ada mau titip berkat sedikit. Terus Pak Pendeta bilang, tanggal berapa dulu Mama, tanggal berapa? Mam tua bilang tanggal 14. Oh, tadi saya pikir bilang tanggal 4. Ternyata kalau 14 saya bisa Mama, 14 saya bisa. Bisa tangkap dia pun maksud. Itu bukan lagi Tuhan pakai kita. Kita yang pakai Tuhan untuk maksud-maksud kita. Bisa saja untuk itu tadi, tampil, motivasinya untuk penampilan, motivasinya untuk lihat nona-nona, motivasinya untuk dapat uang. Itu semua berarti dia bukan motivasi untuk melayani Tuhan. Bahwa kemudian nanti di itu persekutuan dia nanti dapat uang, bahwa nanti di situ itu dia kesempatan dia bisa tampil, bahwa nanti di situ dia kesempatan bisa ada pacar di situ, itu soal yang berbeda. Tapi motivasi yang harus kita taruh paling pertama adalah saya mau melayani Tuhan. Kok banyak kok menikah karena kenal itu di waktu mereka bersekutu bersama-sama. Tidak salah juga toh. Begitu. Tapi motivasi itu paling utama, dan yang paling penting adalah motivasi itu Tuhan yang tahu. Kedua saya ingin sampaikan bahwa kadang-kadang pertama motivasi kita benar Kak. Sebagai pendeta beta bisa menulis waktu penabisan itu beta tulis, bersedia ditempatkan di mana saja di wilayah pelayanan gereja Masih Injil di Timur. Itu karena masih meluap-luap. Ketika 1 tahun berjalan, 2 tahun, 3 tahun beta melayani betul-betul melayani. Pas satu periode dan ingin pindah, dong mau kasih pindah beta dari satu tempat ke satu tempat. Beta bilang, oh masa kok, apalagi orang pelayan itu mesti ke Pak Pendeta Yandi. Beta mulai merasa diri pantas. Ketika mulai merasa diri pantas, orang kasih pindah dari Soe, pindah ke Menela Petu. Saya bilang, masa saya ke Menela Petu? Orang macam saya ini sudah harus pindahnya ke Kupang. Di awal, motivasi kita mungkin benar. Tapi ketika kita mulai merasa diri pantas, inti, beres, maka motivasi yang awal tadi, yang ikut Tuhan pun tujuan, telah geser kepada apa yang menjadi tujuan kita. Itu yang mesti jadi hati-hati. Itu saya kira itu yang bisa disampaikan. Buat kita semua terima kasih banyak. Selamat jalan. Sekalipun Damri belum datang. Jadi kalau saudara paksa jalan, jalanlah di tempat. Atau jalan kaki, itu sudah cukup bagi saudara. Tuhan memberkati.